Importante para nós que podemos atacar e defender com 11 jogadores. Acho que o Cristiano tem uma experiência brutal. Não há outro jogador com a experiência de 5 europeus, de jogar em 5 europeus. É o sexto europeu e é um jogador que conhece muito bem utilizar o espaço na área e é um finalizador, um jogador especial. Portugal tergabung di grup F bersama Ceko, Georgia, dan Turki. Dan Ceko akan jadi lawan pertama mereka pada 18 Juni. Tim nasional Italia telah tiba di Jerman untuk memulai persiapan mereka mempertahankan gelar Piala Eropa. Italia mendapat home base di Iserlohn, Westfalia sebagai lokasi persiapan mereka. Ratusan supporter Lihat Zuri menyambut kedatangan para pemain dengan mengibarkan bendera 3 warna tricolore saat para pemain tiba di home base mereka selama di Jerman. Jelang keberangkatan, pelatih Luciano Spalletti akhirnya memasukkan nama gelandang Nicolo Barella meski di laga persahabatan terakhir absen karena cedera. Sementara pemain Bolonya Riccardo Calafiori berhasil masuk dalam daftar pemain setelah menjalani debut internasionalnya saat menghadapi Turki di laga pemanasan terakhir. Di pertandingan pertama Piala Eropa Sabtu waktu setempat, Italia akan menghadapi Albania disusul Spanyol dan Kroasia. Sementara itu, timnas Inggris menggelar latihan perdananya jelang bergulirnya Piala Eropa 2024. Latihan yang dipimpin langsung oleh Gareth Southgate melibatkan seluruh pasukan 3 singa yang berjumlah 26 orang. Bertempat di Stadion Jena, Jerman, hari Senin, Jude Bellingham akhirnya bisa berlatih bersama dengan seluruh timnas Inggris. Bellingham mendapatkan jatah libur usai memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid. Sementara itu, Luke Shaw dan John Stones juga sudah mulai bergabung latihan setelah sembuh dari cedera. Sebelumnya, timnas Inggris membuka sesi temu penggemarnya dengan mengundang 500 anak sekolah. Pasukan Gareth Southgate akan memulai kampanye Piala Eropa pada hari Minggu melawan Serbia. Usai jeda kami ajak Anda untuk melihat berbagai berita menarik khas harian Kompas, salah satunya kalah bersaing ribuan penggilingan padi mati. Tetaplah bersama kami. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Dekatkan diri pada ilahi, hidupkan semangat berbagi. Rasakan pengalaman visual yang menakjubkan saat Anda menyerap berbagai fakta dan kisah unik tentang salah satu situs paling dimuliakan dalam Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri menjaga kesucian Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. One Day in the Haram. Sabtu dan Minggu 15 dan 16 Juni pukul 8:30 pagi. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV. Teman berbagi berkah. Dekatkan diri pada ilahi, hidupkan semangat berbagi. Dapat kami laporkan bahwa memang ada 5 checkpoint ini yang berada sepanjang Jeddah ke Mekah. Ikuti laporan langsung sejumlah peristiwa saat para jamaah dari seluruh dunia berwukuf di Arafah. Dalam Breaking News, Puncak Ibadah Haji, Sabtu 15 Juni, pukul 2 siang, live. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV, teman berbagi berkah. Dekatkan diri pada ilahi, hidupkan semangat berbagi. Perjalanan visual yang dramatis saat Anda menyimak berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang situs suci kiblat pertama umat Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri di Masjidil Aqsa, Palestina.
One Night in Al-Aqsa, Senin dan Selasa, 17 dan 18 Juni, pukul 10 pagi. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV, teman berbagi berkah. Ikuti kami menjelajahi kota yang menjadi kejayaan peradaban Islam di seluruh dunia. Bersama kita pelajari budaya dan menilik sejarah di baliknya. Cities of Faith, Senin dan Selasa, 17 dan 18 Juni, pukul 3:30 pagi di Kompas TV. Dekatkan diri pada Ilahi, hidupkan semangat berbagi. Sambut dan rayakan Idul Adha bersama program istimewa Kompas TV. Siap-siap terpingkal-pingkal oleh ulah mereka yang kreatif dan penuh kejutan. Just for Laughs Gags, Senin dan Selasa, 17 dan 18 Juni, pukul 9:30 pagi. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV, teman berbagi berkah. Usaha tani padi yang rusak. Adakah yang bisa diharapkan dari pertanian padi pada masa depan? Berbagai sendi pertanian padi mulai menunjukkan sejumlah masalah. Harga beras cenderung turun, meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Kendati begitu, pemerintah tidak boleh lengah lantaran harga beras berpotensi naik lagi akibat penurunan produksi pada setelah puncak panen raya. Berdasarkan data BPS, harga rata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pada pekan 1 Juni 2024 sebesar 15.000 per kilogram. Harga beras tersebut turun 0,1% dibandingkan dengan harga rata pada Mei 2024 sebesar 15.263 per kilogram. Fenomena naik turun harga seperti di atas boleh dibilang tidak lagi menguntungkan petani. Petani tidak lagi memiliki daya tawar ketika panen berlangsung. Mereka cenderung lebih menjual gabah karena kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk menjaga harga, yaitu menahan harga ketika harga beras di pasar jatuh atau menekan harga ketika harga melonjak tinggi, tak lagi efektif. Pedagang besar lebih menentukan dibandingkan dengan instrumen pemerintah. Pedagang besar bisa membeli lebih mahal. Pengendalian harga hanya satu di antara indikator pertanian tanaman padi sudah rusak. Akibatnya, perputaran uang tidak terjadi di desa. Begitu petani menyerahkan gabah ke pedagang besar, maka nilai tambah dari usaha tani padi tak lagi beredar di desa. Nilai tambah dinikmati para calo, pedagang perantara, pedagang besar, dan seterusnya. Belum lagi jika kita menengok kenyataan penggilingan padi, banyak yang tak beroperasi. Keadaan ini semakin memperjelas perputaran uang di desa makin berkurang. Kita kemudian menengok penerimaan manfaat subsidi. Sekarang jauh mana petani penerima pupuk dan benih bersubsidi. Harian ini pernah melakukan investigasi yang memperlihatkan subsidi pupuk banyak yang tak sampai ke petani. Sejak perencanaan hingga penyusunan pupuk bersubsidi, kemungkinan sudah bermasalah. Elit-elit di daerah tak sedikit yang ikut campur tangan, sehingga pupuk bersubsidi lari ke tangan yang belum tentu dapat. Apabila kita rinci lebih lanjut, kita akan mendapatkan usaha tani padi memang rentan dan sulit diandalkan untuk masa depan. Peruntukan tanah untuk pertanian yang semakin sempit, irigasi yang rusak, dukungan riset yang mumpuni untuk usaha tani yang berkurang, dan kredit usaha tani yang semakin tidak jelas adalah indikator lain yang memperlihatkan pertanian padi membutuhkan perbaikan total. Padi masih menjadi bahan makanan pokok penduduk negeri ini. Oleh karena itu, perbaikan secara radikal perlu dilakukan agar pertanian padi menjadi kokoh dan bisa diandalkan. Selain melakukan diversifikasi pangan, tanpa kerja keras secara menyeluruh di sektor pertanian padi, maka kita sulit mengandalkan pasokan pangan dari dalam negeri. Saudara, apa saja yang menjadi sorotan di Harian Kompas yang terbit edisi hari ini Rabu 12 Juni 2024? Kita lihat langsung di halaman muka, beragam informasi dihadirkan di sini. Kita ke judul besar terlebih dahulu. Ini ada judul yakni kalah bersaing ribuan penggilingan padi mati. Ini terkait dengan penggilingan padi skala kecil di daerah yang terpaksa berhenti beroperasi karena berbagai penyebab seperti kesulitan dana dan juga persaingan. Padahal mereka menopang ekonomi pedesaan.
di mana persaingan dalam menyerap gabah hasil panen petani yang semakin ketat membuat ribuan penggilingan padi skala kecil gulung tikar atau berhenti beroperasi. Penggilingan kecil ini rontok satu persatu karena kalah dari perusahaan yang memiliki modal besar dan juga teknologi pengolahan yang lebih mutakhir. Keberadaan penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa turut menggerakkan perekonomian desa. Ini selain menyediakan lapangan kerja bagi warga, keberadaannya juga turut meningkatkan nilai tambah bagi produksi pertanian. Kita lihat bahwa informasi ini dilengkapi data grafik oleh Harian Kompas, di mana penggilingan padi yang gulung tikar dari data gitu yang dicatat oleh Harian Kompas dari tahun 2012 hingga tahun 2020 ada sekitar 12.000 lebih penggilingan padi yang diperkirakan berhenti beroperasi. Kemudian daerah mana saja sih saudara yang menjadi provinsi dengan pengurangan penggilingan terbanyak? Kita lihat yang terbesar yaitu ada di Jawa Barat sebanyak 2.635 penggilingan. Kemudian Sulawesi Selatan 2.596 penggilingan. Ada Sumatera Selatan 1.984 penggilingan. Jawa Tengah 1.438 penggilingan dan juga Banten sebanyak 773 penggilingan. Dan saudara, selain terkait dengan penggilingan padi yang terus tergerus dan juga banyak yang gulung tikar, Harian Kompas juga hari ini mengangkat terkait kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini ada di bagian atas kiri. Saya perbesar untuk Anda, ini kasus korupsi berjudul KPK segera tangkap Harun Masiku. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah memerintahkan penyidik di lembaga itu untuk menangkap tersangka kasus korupsi yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Harun Masiku. Diharapkan penangkapan terhadap Harun Masiku dapat dilaksanakan dalam waktu sepekan ke depan. Ketua sementara KPK, Nawawi Pemulango, saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin menyatakan telah memerintahkan tim penyidik untuk mencari dan juga menangkap Harun Masiku. Sejak tahun 2020, ex-calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu menjadi buron KPK terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Setidaknya hingga kini sejumlah saksi telah dipanggil oleh KPK. Ada 3 saksi sebelumnya dari seorang pengacara dan 2 mahasiswa. Dan terakhir ada juga Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang juga dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Kita tinggalkan sejenak berita korupsi, masih ada informasi lainnya di halaman muka yang menjadi perbincangan hangat tadi malam, saudara, yang membuat satu Indonesia riuh, apalagi kalau bukan sepak bola. Berjudul Indonesia Semakin Dekat ke Piala Dunia. Tim nasional sepak bola Indonesia menembus level elit Asia setelah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan 2-0 atas Filipina Selasa malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta membuat tim Garuda kian mendekati mimpi, yakni ini lolos ke babak utama Piala Dunia. Capaian ini membuat Indonesia masuk ke jajaran 18 tim terbaik di Asia. Mereka juga memastikan lolos ke babak utama Piala Asia 2027. Gol-gol Indonesia dicetak lewat tembakan jarak jauh dari gelandang Tom Haye pada menit ke-32 dan sundulan kepala bek Rizky Ridho pada menit ke-56. 2 gol ini, saudara, disambut meriah penonton yang berjumlah 64.942 orang yang tadi malam memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain di halaman muka, ada juga informasi yang penting untuk disimak di Harian Kompas hari ini, yaitu di halaman 15. Kita lihat bersama. Ada judul besar, yaitu Kartu Pintar Jadi Kunci. Ini terkait dengan pemerintah Arab Saudi yang mematangkan persiapan penerapan kebijakan Kartu Pintar, termasuk melakukan simulasi pemindaian Kartu Pintar jemaah. Hal ini untuk memastikan semua jemaah yang beribadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna adalah jemaah yang legal.
Semua jemaah harus memegang kartu pintar karena ini merupakan skema yang dibuat pemerintah Arab Saudi untuk masuk ke Arafah mulai tahun ini. Smart Card atau kartu pintar ini menjadi kunci masuk ke Arafah. Pemegang kartu ialah jemaah legal dan memakai visa resmi haji. Dan semua informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di Harian Kompas yang terbit hari ini Rabu 12 Juni 2024. Anda juga bisa membaca secara daring di kompas.id. Saudara, selesai jeda, Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi. 300 lebih anggota jemaah dan petugas haji dari kloter terakhir 106 embarkasi Surabaya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Dekatkan diri pada Ilahi, hidupkan semangat berbagi. Dapat kami laporkan bahwa memang ada 5 checkpoint ini yang berada sepanjang Jeddah ke Mekah. Ikuti laporan langsung sejumlah peristiwa saat para jamaah dari seluruh dunia berwukuf di Arafah. Dalam Breaking News, Puncak Ibadah Haji, Sabtu 15 Juni, pukul 2 siang, live. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV, teman berbagi berkah. Dekatkan diri pada Ilahi, hidupkan semangat berbagi. Sambut dan rayakan Idul Adha bersama program istimewa Kompas TV. Siap-siap terpingkal-pingkal oleh ulah mereka yang kreatif dan penuh kejutan. Just for Laughs Gags, Senin dan Selasa, 17 dan 18 Juni, pukul 9:30 pagi. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV, teman berbagi berkah. Jadilah bagian dari Pilkada 2024. Kawal untuk memastikan bersih, jujur, dan adil. Ikuti tahapannya. 5 Mei sampai 19 Agustus 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 24 sampai 26 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. 27 sampai 29 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus sampai 21 September 2024. Penelitian persyaratan calon. 22 September 2024. Penetapan pasangan calon. 25 September sampai 23 November 2024. Pelaksanaan kampanye. 27 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara. 27 November sampai 16 Desember 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kawal terus untuk Indonesia maju dan damai. Bersama teman memilih Rumah Pilkada Kompas TV. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saatnya Anda menyimak sejumlah informasi seputar haji saudara. Yang pertama, ada 300 lebih anggota jemaah dan petugas haji dari kloter terakhir 106 embarkasi Surabaya, Jawa Timur tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Selasa pagi. Kedatangan kloter terakhir ini menutup fase layanan keberangkatan jemaah haji tahun 2024.
Kloter 106 ini membawa jemaah dari 8 kabupaten di Jawa Timur, yakni Surabaya, Pamekasan, Sidoarjo, Probolinggo, Madiun, Lamongan, Gresik, dan Magetan. Selama di Tanah Suci Mekah, mereka akan tinggal di hotel kawasan Misfalah Sektor 9. Kedatangan kloter 106 menutup fase layanan keberangkatan jemaah haji gelombang 2 yang dimulai sejak 24 Mei. Total jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang tiba di Tanah Suci Mekah sejumlah 241.000 orang. Ya, tentunya untuk perjalanan kedatangan jamaah mulai dari gelombang 1 dan gelombang 2 ini ya, pada prinsipnya berjalan dengan baik, ya alhamdulillah lancar. Semua juga antar stakeholder sudah bekerja sama dengan baik. Pada saat ada penanganan keimigrasian, ya kami bekerja sama dengan KJRI untuk mengatasi permasalahan tersebut dan semua berjalan dengan baik. Juga termasuk pada saat ada kendala-kendala barang-barang bawaan jamaah juga itu alhamdulillah sudah bisa teratasi dengan baik dan insya Allah ya alhamdulillah tidak ada barang-barang jamaah yang disita di pemeriksaan tersebut. Sementara itu, Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Yakut Holil Kaumas meninjau kesiapan fasilitas haji di Arafah. Gus Yakut menilai fasilitas haji di Arafah sudah sesuai kontrak yang disepakati bersama. Peninjauan fasilitas haji di Arafah dilakukan pada Selasa sore waktu setempat atau 3 hari menjelang keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah pada 14 Juni mendatang. Menteri Agama mengecek langsung seluruh fasilitas mulai dari tenda, toilet, kamar mandi, air keran, dapur, dan juga bahan makanan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas sudah sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama. Sejauh ini diketahui seluruh fasilitas telah siap digunakan. Ada paving di bawahnya ini. Bisa dengan bisa agak jauh dengan jamaah yang agak jauh dengan tenda misi kesehatan. Tetapi oleh pihak Masari kita disiapkan mobil golf untuk melakukan mobilitas. Jadi saya kira tidak ada masalah dan tempatnya juga relatif lebih bagus dari tahun lalu. Saya kira ini juga membuat moral dan semangat pelayanan teman-teman kepada para jamaah sudah saya kira. Jemaah haji asal Indonesia akan mendapatkan 15 kali jatah makan dan 1 kali snack selama prosesi ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh menu yang disajikan merupakan makanan khas Nusantara. Sampel makanan untuk jemaah selama berada di Armusna diberikan ke petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH oleh pihak Masyarik atau lembaga penyedia layanan yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Sampel makanan dicek untuk memastikan makanan telah memenuhi kandungan gizi dan juga protein. Total ada 15 kali makan dan 1 kali snack berat yang diberikan kepada para jemaah saat Armusna. 15 makan tersaji dalam 2 kemasan, yakni siap saji dan siap makan. Untuk menu siap makan disajikan 9 kali, sedangkan makanan siap saji sebanyak 6 kali. Makanan siap saji diberikan saat jemaah wukuf di Arafah, dan makanan siap saji berbentuk lauk pauk yang diproduksi dengan cita rasa Nusantara. Sementara itu nasi akan dimasak di Armusna dan disajikan secara fresh. Enam kali makanan siap saji seperti ini nanti jemaah mendapatkan siap saji itu hanya lauknya saja. Jadi nanti itu nasinya tetap dibuat secara fresh di dapur, baik itu di Arafah ataupun pada saat di Mina. Jadi nanti siap saji ini cukup dari pihak Masyarik nanti ada tugasnya yang akan memanaskan, cukup direbus ke dalam air panas. Nanti cuman mungkin 5 menit sampai 10 menit cukup, nanti kemudian disajikan dengan nasi yang panas atau nasi yang baru dimasak di dapur sana gitu. Saudara, musim haji jadi berkah bagi warga kota Mekah, Arab Saudi. Mereka membuka toko dadakan yang menjajakan aneka macam oleh-oleh
Dengan kemampuan berbahasa Indonesia, mereka dapat menggait pembeli dan mendulang rupiah. Musim haji membawa berkah bagi pedagang di Mekah, Arab Saudi. Sebagai negara dengan kuota haji terbanyak, jemaah Indonesia jadi konsumen yang paling disasar para pedagang. Para pedagang oleh-oleh haji di kawasan Sisyah ini fasih berbahasa Indonesia. Rupiah di pasar ini dapat digunakan untuk bertransaksi. Dan uniknya, mereka menyebut nama Jokowi untuk mengisyaratkan rupiah. Beragam barang ditawarkan, mulai dari beragam aksesori, pakaian, hingga perabot khas dari Timur Tengah. Ini 100 real. Enggak, 100.000 Jokowi. Iya, ini 100.000 Jokowi, ini 100 Jokowi. Ya, satu. Bagus ya motifnya, Bu ya. Alhamdulillah. Ini kan motif sekarang. Kalau yang dulu tuh enggak, ini kan motif baru lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saudara, Kompas Pagi akan segera kembali dengan informasi dari kuasa hukum Peggy yang menolak tes psikologi bagi keluarga Peggy karena menganggap tidak ada relevansinya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Dekatkan diri pada Ilahi, hidupkan semangat berbagi. Rasakan pengalaman visual yang menakjubkan saat Anda menyerap berbagai fakta dan kisah unik tentang salah satu situs paling dimuliakan dalam Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri menjaga kesucian Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. One Day in the Haram. Sabtu dan Minggu 15 dan 16 Juni pukul 8:30 pagi. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV. Teman berbagi berkah. Dekatkan diri pada Ilahi, hidupkan semangat berbagi. Sambut dan rayakan Idul Adha bersama program istimewa Kompas TV. Siap-siap terpingkal-pingkal oleh ulah mereka yang kreatif dan penuh kejutan. Just for Laughs Gags, Senin dan Selasa, 17 dan 18 Juni, pukul 9:30 pagi. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV. Teman berbagi berkah. Pastikan Kompas TV tetap di layar kaca Anda. Untuk wilayah-wilayah berikut, scan ulang TV digital Anda secara berkala. Dan dapatkan selalu berita serta informasi terpercaya di Kompas TV. Pastikan Kompas TV tetap di layar kaca Anda. Untuk wilayah-wilayah berikut, scan ulang TV digital Anda secara berkala. Dan dapatkan selalu berita serta informasi terpercaya di Kompas TV. Polisi tangkap 2 pelaku pemalsuan berbagai dokumen negara. Lewat media sosial, kedua pelaku menjaring mangsa. Kita melakukan penyelidikan, tepatnya di Jalan Sawalunto, ada proses pembuatan. Untuk masuk ke tempat yang gajinya lumayan, makanya saya terpaksa membuat ijazah aspal ini. Coba kita komparasi ya Pak, ini boleh mohon bantuannya Pak? Bedanya adalah di Sasaran, Rabu 12 Juni, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Dekatkan diri pada Ilahi, hidupkan semangat berbagi. Dapat kami laporkan bahwa memang ada 5 checkpoint ini yang berada sepanjang Jeddah ke Mekah. Ikuti laporan langsung sejumlah peristiwa saat para jamaah dari seluruh dunia berwukuf di Arafah. Dalam Breaking News, Puncak Ibadah Haji, Sabtu 15 Juni, pukul 2 siang, live. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV.
Teman berbagi berkah.